Oke, nah ini di tangan saya sekarang ada kunci. Kalian tahu ini kunci apa? Ya pasti kalau sebagian orang udah tahu lah. Ini adalah kunci Honda. Kita kedatangan mobil Honda Mobilio. Asalnya sebenarnya dari Karawang, jauh sekali. Cuma orangnya sudah tidak tinggal di sana atau kerja di sana, nggak tahu. Jadi mobil ini jauh-jauh dari Karawang ke Kediri di Jawa Timur untuk dilakukan proses full detailing. Sekarang kita mau cek seperti apa kondisi mobil ini. Dimulai dari eksterior depan. Jadi ini ini lagi rame sekali di dalam sana, di ruang pengeringan banyak orang yang mobil nyuci. Nah ini orang-orang lagi sibuk. Di belakang sana ada 3 mobil, di depan ada 3 atau 4 mobil. Bisa dilihat dari pantulan kaca ada veter masuk. Ya lagi rame sekali. Workshop sibuk, agak berisik emang. Jadi mau gimana lagi seperti ini. Nah kondisinya seperti ini. Untuk bagian cat, sebagian besar cat mobil ini udah di repaint, dan kondisi catnya pun juga tidak terlalu bagus. Jadi kondisi catnya agak burem-burem gitu. Kemungkinan ada gesekan bekas tukang catnya ngamplas. Ini catnya juga udah agak burem-burem gitu. Jadi kemungkinan nanti kita maksimalkan hasilnya seperti apa, nanti bakal kita cek kondisi hasilnya seperti apa, nanti tonton terus sampai akhir. Nah ini untuk headlampnya agak baret-baretan, kusem, dan warnanya agak bening ya. Untuk bagian grill chrome, dia grill chrome-nya agak kotor, banyak kerak-kerak, udah ada pecahan-pecahan juga. Terus agak kusem. Untuk trim di bawahnya juga trim hitam ya. Dia udah mulai bulak, bahasa Indonesianya apa ya, bulak, kusem, pudar warna hitamnya. Nah, ini bisa dilihat agak pecah-pecah. Beliau memang nggak pesen ngecat, jadi kita kerjakan apa adanya semaksimal mungkin. Fog lampnya ini kayaknya dari yang dalam. Kalau kita bongkar pun juga sebenarnya bisa kita bersihkan, cuma nanti resikonya ngembun karena lemnya itu agak susah emang. Ini headlamp, fog lamp, lampu-lampu. Nah ini kelihatan kotor ya, ada noda pasir-pasir, noda-noda aspal, terus kotoran-kotoran seperti ini. Kemudian untuk bodi pada bagian kaca, nah ini untuk kaca bisa dilihat ini kayaknya habis dimasukkan ke bengkel cat ya. Kelihatan nodanya kayak gini, kotoran kerak-keraknya banyak sekali. Dari info yang kita terima, mobil ini katanya itu udah lama gak dipakai oleh pemilik sebelumnya, sebelum dibeli ini. Jadi kondisinya benar-benar parah sekali. Kondisinya ekstra. Spion, bagian bodi mobil juga kusem. Glosnya nggak kelihatan, nggak keluar glosnya. Jadi burem. Oke. Terus untuk bagian karet-karet ini juga bisa dilihat kerak-keraknya banyak sekali dan karetnya sudah berjamur. Nah, nanti kita maksimalkan hasil pembersihannya, karena karet-karet seperti ini itu biasanya kalau udah jamuran kayak gini itu kadang nggak bisa hilang. Jadi udah sulit untuk dihilangkan. Nanti ini kerak-kerak bakal kita bersihkan semaksimal mungkin lah ya. Nah ini kotor-kotor. Terus di sini ini langganan kotoran ini, bawah ini kena suku ya, lebih baik dilindungi. Nah ini nanti bakal kita lepas mungkin kerak-keraknya, sendelnya. Terus ini bekas ini bakal kita hilangkan juga. Semoga ini bekas bukan karena di repaint ya, karena nanti belang biasanya tuh ada tukang cat ininya nggak dilepas, jadi di masking aja waktu dicat ininya doang, yang ini enggak, jadi waktu dicopot kelihatan belang. Ini ada baret besar, bisa dilihat catnya berbeda. Yang itu agak ke kuning-kuningan, ini yang agak putih, kayaknya yang depan itu udah repaint. Nah atau yang belakang justru.
Nah ini seperti ini kondisinya. Untuk emblem dia hilang pada bagian bawah. Dia ada yang baret juga, kotoran-kotoran, kerak, wah bosen banget, jamur jadi satu. Kalau mobil putih itu biasanya jamur-jamur nggak begitu kelihatan, jamur sama baret, cuma baret yang hitam karena baretannya di dalamnya ada kotoran-kotorannya, jadi bisa kelihatan kotor baretnya. Di sini ada bekas tutupnya kap bensin. Lihat ada pasir. Nah seperti ini kondisi kolongnya. Review kolongnya juga lumayan kotor, wajar lah. Jadi kita naikkan baru kelihatan. Nah seperti ini. Untuk bagian depannya seperti ini, kotorannya. Wow. Untuk velg kotorannya normal sih, cuma kotoran-kotoran biasa. Biasanya di dalam itu banyak sekali noda-noda aspal. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, interior. Nah ini untuk interiornya, kita lihat dari jauh dulu. Interior untuk mobil ini juga kotor sekali. Ini catnya agak kuning, nanti coba kita putihkan lagi ya. Agak kuning, yang ini beda ya, agak kuning, karet-karetnya juga kotor. Emang kayak mobil nggak pernah dipakai. Emang saya buka kap mesin tadi, yang kaget itu loh, kok kayak gini. Nah, bawah kotor ya, jadi kita bersihkan. Bagian kaki, footstep, bukan footstep sih ya, kayak gitulah. Oke, nah ini untuk bagian sela-sela, bisa dilihat sela-selanya juga kotor sekali. Istimewa. Sampai ada sarang laba-labanya, kelihatan nggak? Nah ini sarang laba-laba, karet-karetnya kotor sekali. Emang mobil ini nggak pernah dipakai emang. Percaya saya kalau mobil ini nggak pernah dipakai. Aneh, mobilio diingkang-kerakin loh. Oke, ya di karpet kayak gini ya, bisa dilihat kondisi karpetnya. Kotorannya parah. Untuk kondisi dashboard di bagian dalam sini juga kotor. Ini kotor, karetnya terutama karet ini loh, itu bisa jamuran warnanya hitam. Terus untuk joknya mobil ini masih ori, tapi udah nggak model pocong. Ini mobil tahun berapa ya? Enggak, kan yang dulu model pocong. Nah ini enggak, jadi kelihatan seatbelt juga kotor sekali. Oh, seatbeltnya nggak bisa ditarik ya, dia molor, nggak bisa masuk juga. Nanti coba kita otak-atik, semoga bisa dilancarin lagi. Wah kotor sekali, kotor. Untuk kondisi jok seperti ini, dia karena warna peach kayak gini ya, warna beach, jadi krem kayak gini, krem dia cenderung lebih mudah untuk kelihatan kotor, hitam kayak gini. Nah noda-noda ini, kalau jok yang kayak gini tuh lebih aneh sih, gak kayak R3 gampang banget. Ini kotorannya, yang ada seatbelt ya, seatbeltnya kotor, jadi nggak nyaman, nggak pede kalau dipakai. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ini ada kotoran juga ya, kotoran bekas tangan. Wow, jadi seperti ini. Untuk kondisi plafon spesial juga ini, spesial kotorannya ekstra. Wow, kotorannya, kameranya agak tidak bersahabat ya karena filternya kotor. Oke, nah seperti ini jamuran ini bisa hilang. Oh, nanti bisa kita hilangkan ini, nanti dibersihkan. Untuk bagian spion tengah juga kotor. Ini ada cacat di bagian plafon atas, ini nggak tahu kenapa, ini karena pernah kotor digosok atau gimana.
Itu kayaknya bolong ya. Nanti kita bersihkan semaksimal mungkin. Itu bagian dashboard, layout depannya seperti ini, kotoran-kotorannya kelihatan ya. Audionya di sela-sela. Kondisinya sih nggak terlalu parah sih. Untuk konsol tengah parah ini kotorannya. Itu ada kotoran di dalam cup holder, terus di sini. Untuk di bagian belakang kita nggak bisa buka pintu, nanti kita buka pintunya. Masih ramai sekali, mobil antri banyak. Nah ini bagian atas plafonnya juga kotor semua sampai belakang. Kemungkinan plafon ini bakal kita turunkan, kemungkinan besar. Yang jelas kayaknya ya. Oke, pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang juga kotorannya spesial. Nah ini bisa dilihat dari sini. Ini nggak tahu kotoran apa aja. Kayak tumpahan-tumpahan, debu-debu yang paling banyak itu. Kayak mobil nggak pernah dipakai emang. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Di plafonnya kotor. Jok, ini ada spakbor, mungkin nanti bakal diganti spakbornya. Setelah kita buka, ternyata di sini ada tumpahan minyak atau sesuatu. Nanti bakal kita bongkar sepertinya. Kita kulitin. Oke, sekarang pindah ke bagian belakang. Ini ada stiker. Baru lihat. Ini stiker kayak gini kita pernah moles, itu justru malah rusak, bikin rusak headlampnya atau stop lamp, karena kena panas, kena hujan, dia mengeras kayak gini. Bisa jadi warna yang ada di stiker ini malah nempel ke ininya, clearnya, ke bagian stop lampnya. Nah ini kalau kalian pemakaian stiker, usahakan 6 bulan sekali ganti. Jadi dicek, jangan terus-terusan, nggak bagus. Nah untuk kemudian belakangnya seperti ini. Wah, ini sih kotor sekali bagi saya. Oke, jadi seperti ini kondisinya, kotorannya. Untuk kap mesin saya tadi lupa belum bahas. Jadi sekarang kita buka kap mesinnya. Banter dewe mlebu omah. Waduh, ini mas, tolong mas. Anak pucuke sih tadi apa? Bisa. Oh ya. Oh ya. Oke, nah ini nggak ada ujungnya ya. Harusnya di sini, tapi nggak ada ujungnya, nggak ada apa, pucukannya ada plastik buat nempatin ini. Jadi taruh sini, nggak apalah. Nah seperti ini untuk mesinnya. Kita lihat dari jauh. Gila, engine bay-nya cuy. Engine bay-nya ini benar-benar kotor sekali, parah. Ini mobil emang nggak pernah dipakai apa gimana ya. Nah tadi saya kagetnya itu waktu lihat engine bay-nya, karena mobilnya seperti ini tuh langka sekali kalau dipakai off-road. Tapi ini kotorannya kayak gini. Ini ada, kita mengindikasi juga ada tikus juga yang sempat masuk ke dalam sini. Kotor sekali ya. Dan di sini Need for Speed. Tapi kalau lihat kayak gini kayak Need for Speed nggak bakal pakai shooting ini mobil. Nah ini sampai ke dalam-dalam sana loh. Cara bersihkannya gimana? Nah bisa kalian lihat di sana ada buletan itu adalah tai tikus. Nah tai tikus gimana caranya bisa masuk ke sana? Bersihkannya juga agak susah ini. Apalagi ruang mesin itu sesuatu hal yang rawan ya, karena banyak sekali sensor dan juga kelistrikan, kayak sensor ini, sensor itu, ECM dan lain-lain. Nah, ini kabel apa lagi ini, lampu. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Ini benar-benar parah sekali engine-nya. Bisa dilihat ini besaran bekas-bekas kotoran-kotoran. Ini engine bay terkotor milik Mobilio. Nah ini yang rawan, ini rawan.
Waduh, ini gimana ini bersihkannya, mau sampai dari mana ini ya, seperti ini kondisinya. Oke, sekian dulu, next lanjut ke speed parameter. Lanjut, sekarang kita beralih ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu kemat rodanya sekaligus roda cadangannya. Pembongkaran roda ini fungsinya agar kotoran-kotoran dan juga noda kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil bisa kita bersihkan secara lebih menyeluruh dan detail. Serta pembongkaran roda-roda ini juga sudah kita urutkan agar nantinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Untuk kondisi velg-velg ini juga terbilang masih normal dan kondisinya tidak terlalu parah. Hanya sedikit saja kerak-kerak dan juga noda cipratan aspal yang menempel. Pada bagian velg ini kita bersihkan bagian dalam dan luarnya agar tampilannya makin maksimal. Setelah velg-velg ini kita bersihkan, lanjut ke proses pembersihan pada bannya. Untuk bagian dinding ban mobil ini juga akan kita sikat, kemudian kita shampoo agar kotoran-kotorannya bisa hilang sehingga warna hitam dari ban itu kembali lagi. Dan sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Terlihat pada bagian kolong dan kaki-kaki mobilnya kotor sekali. Memang pada bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini sepertinya sudah lama tidak dibersihkan, sehingga pada bagian kolong-kolongnya juga sudah mulai timbul karat-karat atau bunga karat. Sehingga kondisi seperti ini sangat wajib hukumnya untuk dilapisi dengan anti karat sekalian, karena kita juga menemukan pada bagian depannya sudah banyak sekali yang berkarat, sudah lumayan parah. Mobil ini nantinya akan kita lapisi sekalian menggunakan pelapis anti karat agar terproteksi dan juga karat-karat yang sudah ada ini bisa kita cegah. Nantinya akan kita scrub kemudian baru naik ke proses pelapisan anti karat. Kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus seperti inilah hasilnya, bisa menimbulkan karat dan juga kropos pada bagian kolong bawah bodi mobil. Setelah dilapisi nanti akan jauh lebih terlihat rapi, bersih, dan juga dapat memperpanjang umur dari mobil tersebut. Sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada bagian spakbor dan juga cover dari knalpotnya, agar proses anti karatnya nanti bisa kita lakukan secara lebih menyeluruh dan detail, serta pada bagian pembersihannya juga bisa kita lakukan semaksimal mungkin.
Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan tinggi hingga 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran noda dan juga pasir yang mengerak di dalam sasis maupun di bagian bawah bodi mobil. Pada penyemprotan ini kita harus lakukan dengan detail dan juga teliti agar kotoran-kotoran itu bisa kita ekstrak hingga sempurna. Bisa dilihat hasilnya kolong dan kaki-kaki ini jauh lebih bersih. Dan lanjut sekarang ke proses detailing kolong dan kaki-kaki mobil menggunakan degreaser. Pada pembersihan ini kita menggunakan cairan dari Maguire yaitu super degreaser untuk mengekstrak kotoran kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Pada pembersihan ini kita menggunakan media kuas untuk menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner tadi. Pada pembersihan ini kita bersihkan total mulai dari kaliper, kaki-kaki dan juga sektor kolong roda serta bagian bawah bodi mobil seluruhnya. Apalagi nantinya juga akan kita lapisi dengan pelapis anti karat sehingga kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena jika tidak dibersihkan, hasilnya tidak akan rapi dan juga kotoran-kotoran yang menempel ini bisa membuat anti karatnya nanti terkelupas. Setelah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser, lanjut ke proses shampoo. Jadi seluruh bagian kolong kaki-kaki mobil ini kita shampoo lagi agar hasilnya jauh lebih bersih serta menghilangkan sisa-sisa cairan pembersih yang ada di kolong kaki-kaki mobil.
Setelah undercarriage selesai, seperti inilah perbedaan dari yang sebelum kita bersihkan dan sesudah kita bersihkan. Lihat kolong dan kaki-kaki mobil ini sekarang sudah jauh lebih kinclong dan seperti baru lagi, terlihat rapi dan bersih. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian spakbor mobil. Untuk bagian trim-trim spakbor ini kita bersihkan menggunakan degreaser juga untuk menghilangkan lumpur-lumpur dan juga kerak yang menempel, agar spakbor ini nanti saat kita pasang bisa enak dilihat, sehingga bersih total kolong dan kaki-kaki mobil ini. Halo Mas Dian. Halo. Ini kan mau anti karat. Ya. Lah, tujuan anti karat itu apa, Mas? Tujuan namanya kan sudah anti karat ya. Jadi fungsinya itu sudah termasuk anti karat. Itu aja, Mas. Kalau itu pakai anti karat apa, Mas? Kalau untuk mobil ini menggunakan anti karat jenis aspal. Aspal. Yaitu Kalau iya. produk dari Polybase. Ini boleh endorse gak ya? Saya nggak tahu. Kalau ketahanan anti karat aspal itu berapa tahun atau berapa bulan, Mas? Kalau ini cukup lumayan lama ya tahannya. Bisa 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya, Mas ya. 10 tahun juga bisa. Asalkan ada asalkan nggak, Mas? Asal jangan dipakai mobilnya. Disimpan aja. Oh, jadi ini setelah dianti karat tidak ada karat yang masuk di kolong-kolong, Mas ya? Bukan tidak ada ya, masih mungkin apabila anti karatnya itu terkelupas. Terus kelupas. Tapi kalau masih menempel dengan baik, insya Allah tidak ada karat. Aman ya, Mas ya? Iya, aman. Oke. Dan juga tidak keropos. Tidak teropos untuk bagian lantainya. Iya, karena sering mobil-mobil tua itu lantainya sudah keropos-keropos. Teropos. Karena waktu mudanya belum dianti karat. Jadi menyia-nyiakan Ya, masa muda. kalau sudah tua menyesal. Tuanya menyiksa. Ya udah, Mas, dilanjut, Mas. Terima kasih. Ya. Sekarang lanjut ke proses pelapisan anti karat. Untuk seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini kita lapisi dengan pelapis anti karat yang berbahan dasar dari bitumen atau bahan sejenis aspal. Keunggulan dari pelapisan anti karat ini yang pertama adalah memproteksi kolong dan kaki-kaki mobil dari kotoran-kotoran yang menempel dan juga mencegah timbulnya karat atau terjadinya korosi. Selain itu juga dapat melindungi bagian bawah bodi mobil dari cipratan-cipratan atau batu-batuan yang terlempar hingga ke bagian bawah bodi mobil, sehingga suaranya jauh lebih teredam dan tidak terlalu terdengar. Ketahanan dari pelapisan anti karat di bagian kolong dan kaki-kaki mobil menggunakan bahan bitumen ini bisa bertahan hingga 5 tahun lamanya, sehingga sangat cocok untuk mobil yang digunakan untuk jangka panjang. Apalagi mobil yang sudah usianya lebih dari 5 tahun, sepertinya wajib hukumnya untuk dilapisi dengan anti karat ini. Pada pelapisan anti karat ini kita lakukan 2 step, yaitu step pertama untuk pelapisan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki secara merata. Kemudian untuk step kedua merupakan step pelapisan untuk mengukur seberapa tebal anti karat yang akan kita lapisi di kolong dan kaki-kaki mobil ini.
Setelah selesai pelapisan anti karat di bagian kolong dan kaki-kaki, seperti inilah penampakannya. Kolong dan kaki-kaki yang tadinya belum dilapisi sekarang sudah jauh lebih aman, makin rapi dan juga tidak perlu khawatir lagi pemiliknya. Sekarang lanjut ke proses engine detailing. Untuk ruang mesin mobil ini tadinya parah sekali, jadi kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan engine degreaser dari Maguire. Pembersihan ini kita lakukan secara detail dan juga teliti untuk menghilangkan lumpur-lumpur dan juga noda yang ada di ruang mesinnya. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan lagi dengan proses yang lain. Setelah kita degreaser, lanjut ke proses pembersihan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Dengan tekanan 40 bar ini masih sangat aman untuk ruang mesin, sehingga tidak terjadi water hammer ataupun sesuatu yang tidak diinginkan. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seat belt. Untuk seat belt mobil ini juga kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak noda daki dan juga kotoran-kotoran yang ada di seat belt mobil hingga warnanya kecoklatan dan kehitam-hitaman. Seat belt ini selain bisa mengganggu pemandangan, tidak enak dilihat, bisa juga memicu timbulnya gatal-gatal maupun alergi. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Sebelum kita lanjut, dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran, pasir dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses polish body. Next, sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada interiornya. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon nanti juga akan kita bongkar karena sudah parah sekali bagian interior mobil ini. Pada pembongkaran ini kita harus lakukan dengan hati-hati dan juga teliti agar tidak ada klip-klip yang patah, baut yang dol, dan juga pembongkaran soket yang salah untuk meminimalisir timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari pembongkaran seluruh bagian interior ini kita lakukan agar proses pembersihannya agar bisa lebih menyeluruh dan juga detail.
Kemudian sekarang dilanjutkan dengan proses pembongkaran pada karpet dasarnya. Untuk karpet dasar mobil ini terlihat banyak sekali kotoran, pasir, dan juga noda-noda sisa makanan yang ada di karpet dasarnya. Sehingga kotoran-kotoran ini jika dibiarkan terus-menerus bisa memicu bau yang tidak sedap serta terjadinya korosi atau karat pada bagian lantai dasar mobil. Halo Mas Dian. Ini kesulitannya apa Mas? Melepas plafon ini Mas? Ini karena kaca depan sudah ganti, Oke. jadi lemnya sampai ke plafon. Sikutnya itu loh Mas, sikutnya itu loh. Ayo. Nah ini Masnya ini berkontribusi sebagai apa Mas? Saya hanya tukang pegang, Mas. Oke, jadi ini diturunkan. Oke. Nah ini PDAM harus dibongkar. PLN. Kata teko. PLN lur. Nah, PLN. Kita biasanya nyebutnya itu kalau selang wiper itu PDAM. Kalau kabel-kabel lampu soket yang ada di atas itu PLN. Karena mereka menyalurkan lampu. Oke. Sekarang ditarik dengan pelan-pelan karena plafon ini sensitif. Jaya-jayaan Mas. Tawanang aja Mas. Wah ini kotor sekali ini. Setelah kita bongkar plafonnya, sekarang lanjut ke proses pembersihan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Dengan tekanan 40 bar ini masih sangat aman untuk plafon dan tidak akan menimbulkan luka maupun kerusakan pada bagian plafon asalkan pembersihan dan tekniknya bisa benar. Pada pembersihan ini kita harus lakukan dengan detail dan juga teliti merata karena jika ketinggalan sedikit saja bisa belang. Oke, nah sekarang kita bersama dengan Mas Samino. Mas, siapa Mas namanya? Perkenalan dulu. Nama saya Samsul. Samsul ya. Panggilan di sini Samino. Samsul ya. Nah ini kita mau bersihkan apa Mas? Mau bersihkan karpet, Mas. Karpet dasar ini loh. Nah ini karpet dasar. Iya. Karpet dasarnya kotor sekali ya Mas ya? Bukan kotor sih, Mas. Hanya saya gedek-gedek, Mas. Nggak tahu mau bicara apa ini. Warnanya sama kayak Warnanya gitu ya. aduh. Jadi ini total bisa dilihat sendiri ya. Jadinya Mungkin kopi editor susu. bisa di grading warnanya biar lebih kelihatan karena di sini warnanya agak pudar. Sebenarnya kelihatan banget. Ini aja udah kelihatan ya. Kotor sekali di dalam-dalamnya itu. Kayak pernah kebanjiran ini. Kayak, kelihatan. tapi bukan kebanjiran. Apa, Mas? Ya kayak kebanjiran tapi nggak kebanjiran ini Lah. kayaknya mobil ini. Lah ya kayak kebanjiran. Dalamnya loh masih bersih, cuma emang karpetnya aja. Kayaknya kurang perawatan emang. Oh ya, mungkin sepatunya yang kebanjiran, Mas. Oh iya, sepatunya kebanjiran setelah masuk ke mobil. Iya. Akhirnya kotor. Oke, nah seperti itu. Nah ini yang pertama mau dibersihkan pakai apa? Kita nanti pakai supplier dulu. Ya. Kita supplier
dengan kekuatan 80 sampai 100 lah, buat ngangkat-ngangkat noda ini. Oke. Sampai 100 ya. Ya. Karena kotorannya benar-benar parah sekali. Jadi dibersihkan sampai benar-benar bersih, Mas. Kalau nggak bersih gimana? Kalau nggak bersih ya kita bersihkan lagi, Mas. Karena di sini tugas kita itu membersihkan, Mas. Oke. Sebersih mungkin, sekinclong mungkin. Oke. Ya udah, jangan Ya banyak ngomong, langsung Oke. kerjakan. Saya ya. Oke. Aja goleki. Ya, saya. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet. Untuk karpet dasar mobil ini memang sangat kotor sekali, jadi kita ekstrak terlebih dahulu kotorannya menggunakan high pressure cleaner, kemudian dilanjutkan dengan proses shampoo, kemudian sikat manual agar hasil pembersihannya jauh lebih maksimal dan menyeluruh. Selesai kita bersihkan, karpet dasar ini akan bersih dan wangi lagi, sehingga makin nyaman dan juga sehat untuk digunakan di interior mobil, apalagi bersama keluarga. Karena debu-debu halus yang ada di karpet dasar mobil ini jika terhirup akan menimbulkan batuk-batuk ataupun sesak nafas. Dan sekarang dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan pada jok. Untuk jok-jok mobil ini karena dia berbahan dari bludru atau kain, sehingga kita bersihkan menggunakan shampoo kemudian kita vakum. Setelah kita bersihkan ternyata kondisi jok ini sangat amat parah kotorannya, sehingga kita terpaksa harus mengkuliti seluruh bagian joknya agar proses pembersihannya maksimal dan juga hasilnya bisa maksimal juga. Proses pembongkaran seperti ini biasanya kita lakukan tergantung seberapa parah kotorannya. Jika memang kotorannya parah, jadi harus kita bongkar seperti ini. Pada pembongkaran bagian jok ini kita harus lakukan dengan hati-hati, detail dan juga teliti karena ada sensor passenger seat yang tertanam di joknya. Jadi harus kita bongkar dengan hati-hati. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada cover jok ini. Untuk pembersihannya seperti karpet, jadi kita semprot menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotorannya, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses shampoo.
ke proses pembersihan pada bagian trim-trim mobil. Untuk trim-trim ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Macwire, kemudian kita magic sponge dan dilanjutkan lagi dengan proses steam atau uap panas agar steril dan makin bersih. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini juga kotorannya amat banyak, sehingga kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran yang ada di lantai ini bisa menimbulkan bau apek, mengundang serangga, selain itu juga dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Sehingga jika dibiarkan lama-kelamaan bisa timbul yang namanya lantai dasar jebol. Dan kalau sudah jebol harus diganti dengan plat yang baru. Pada pembersihan lantai dasar ini kita harus lakukan dengan hati-hati dan juga detail karena banyak sekali kelistrikan, soket-soket dan juga sensor yang tertanam di lantainya. Setelah joknya kita bersihkan kemudian kita keringkan hingga benar-benar kering. Sekarang lanjut ke proses perakitannya kembali. Jadi seluruh bagian jok-jok ini akan kita rakit hingga sedemikian rupa dan serapi mungkin. Setelah seluruh bagian interior mobilnya kita bersihkan, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Untuk pemasangan ini kita mulai dari karpet dasar, jok dan juga trim-trimnya harus kita pasang sepresisi mungkin dan juga serapi mungkin agar tidak ada bagian interior yang goyang dan juga menimbulkan bunyi-bunyian yang sangat mengganggu saat dikemudikan. Next, sekarang lanjut ke proses poles body yang pertama yaitu step compounding.
Proses compounding ini tujuannya untuk mengkoreksi seluruh bagian cat bodi mobilnya, memunculkan warna asli dan juga meningkatkan glossy pada cat bodi mobil akibat tertutup oleh jamur dan juga baratan-baratan halus. Setelah kita koreksi, kita poles, nantinya cat bodi mobil akan jauh lebih kinclong. Oke, sekarang saya bersama dengan Mas Dian. Sekarang kita tanya-tanya Mas Dian. Ini kondisi catnya kayak gimana, Mas? Kondisinya kayak gini, Mas. Ya kayak gini ya. Ini ada apanya? Kondisinya apa adanya ya, Mas. Nah, ini kan bisa dilihat di sini jamurnya juga tebal, agak kekuning-kuningan ya, Mas Dian ya. Bukan kekuningan, ini kuning. Oh, emang kuning. Ya. Udah kuning. Oke. Tapi ada beberapa yang panelnya catnya berbeda. Hah? Dikarenakan apa, Mas? Dikarenakan yang ngecat itu ya gitu. Karena hasil catnya tidak bisa dibilang nggak begitu bagus. Ya, tidak bagus. Tidak tidak bagus malah. Oke, jadi catnya agak susah ya, Mas ya, ini untuk mobil ini. Ya, kalau dipegang itu kosrok-kosrok. Nah, kedengeran ya, suaranya kayak gitu, kasar. Dan ini kasarnya karena jamur atau apa, Mas? Ini karena itu tadi tukang catnya itu ngecat panel sini, yang sini nggak ditutup. Oh gitu, jadi kena semburannya Jadi ya, kena Mas ya? semburan. Oke, jadi kasar, dipegang kasar. Tapi karena warnanya putih jadi nggak begitu kelihatan ya, Mas ya? Iya. Tapi Dan dirasakan semburannya juga putih, jadi nggak kelihatan. nggak kelihatan. Oke. Untuk kesulitannya gimana, Mas, untuk mobil kali ini, Mobilio ini? Kesulitannya ya itu tadi, apa itu semburannya itu, Semburannya banyak. ngilanginnya agak lumayan. Oke. Terus apa lagi? Terus kalau yang lain sih aman masih. Gampang ya. Untuk noda-noda, belang-belang, terus baratan-baratan halus. Kalau yang dalam nggak bisa ya, Mas ya ini. Nggak bisa. Dan masalahnya lagi jamur kaca, Mas. Oke. Untuk jamur kaca gimana, Mas? Tebal ya ini. Ya ini sangat, Sama semburan juga, Mas ini. ya sangat rata juga. Iya. Jadi kesemburan juga, diraba kasar, burem. Kalau dilihat dari jauh bagus, kalau dari dekat Tidak kelihatan. bagus. Tidak bagus. Oke. Ini ngilanginnya pakai apa, Mas? Karena ini sangat Tidak bagus. tidak bagus, kita poles menggunakan mesin rotary. Oke. Mesin Kemudian rotary, untuk pad hard. untuk memaksimalkan hasilnya kita Oke. ulangi menggunakan DA. DA ya, dual action, menggunakan pad hard juga. Untuk komponnya, Mas, Kita kompon menggunakan Ipo, fast cut kompon. fast cut kompon dari Ipo ya, Mas ya. Iya, Produknya Ipo yang bisa ngasilin daya cutnya yang tinggi dan juga ngasih gloss apa enggak, Mas? Karakternya gimana komponnya? kalau ini juga bisa ngasih gloss ya. Juga Juga bisa ngasih gloss. memberi efek glossy. Oke. Jadi bisa gloss, bisa ngilangin baratan dengan sempurna Iya, dan cepat. dan cepat. Oke. Ada tambahan, Mas Dian? Nggak ada? Tambahannya agar yang memiliki mobil kayak Mobilio gini ini. segera salonkan ke kita, Oke, kenapa, Mas? karena saya butuh tantangan. Ini belum menantang. Ini masih biasa. Oh, masih biasa. Oke, jadi
Ditunggu tangan-tangannya bagi kalian yang punya mobil yang lebih parah dari ini. Mas Dian sendiri yang bakal ngerjakan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa jangan lupa like dan subscribe. Salam kinclong. Setelah selesai kita compounding, bisa dilihat perbedaannya meskipun tipis karena warnanya putih. Dari yang sebelah kanan sudah kita kerjakan dan yang kiri belum kita kerjakan, terlihat perbedaannya. Setelah selesai step pertama, lanjut ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang tersisa. Selain itu juga dapat memunculkan glossy yang ada di cat bodi mobilnya sehingga jauh lebih terlihat. Oke, nah ini adalah perbedaan dari setelah hasil dipolish. Kelihatan lebih putih dan cerah, dan bagian yang belum dipolish kelihatan ini agak gelap ya, agak kusem. Nah, ini kok bisa seperti ini gimana Mas Dian? Karena tukang cat. Oh, karena tukang cat, bukan karena polisnya. Oh bukan, oke. Jadi ternyata karena tukang cat. Jadi nggak tahu yang asli yang mana Mas, yang ini apa yang ini? Tapi semuanya cat-catan. Ini yang asli. Oke, nah ini tukang catnya. Mungkin kemarin waktu mobilnya ngecat, ini yang masih kotor atau ketutup apa. Jadi waktu ngecat yang ini disamakan yang ini ketika kotor, dan ketika sudah dibersihkan hasilnya lebih putih ini daripada yang ini. Dan ini bekas stiker. Oh iya. Ini Ini gak dicat, bekas stiker. Jadi stikernya dilepas, ternyata hilang. Kok kayak timbul? Oh enggak ding. Catnya yang ini, yang putih yang dalam ini, dia lebih pendek daripada yang ini. Jadi yang ini lebih tinggi. Jadi hati-hati memilih tukang cat. Kalau takut memilih tukang catnya bener apa enggak, lebih baik dibawa ke kita, karena nanti tukang catnya pasti di bawah pengawasan Mas Dian. Nanti kalau nggak bagus dikembalikan lagi sama Mas Dian. Oke. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Untuk dekontaminasi ini kita cuci seluruh bagian bodi mobil sekaligus ruang mesinnya dari sisa-sisa cairan pembersih dan juga residu ataupun hasil oksidasi akibat proses pemolesan. Pada bagian ruang mesin akan kita semprot menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja.
Setelah selesai dikontaminasi, sekarang lanjut ke proses finishing akhir, yaitu proteksi bodi kaca dan juga finishing ruang mesin. Untuk ruang mesin ini akan kita dressing menggunakan produk dari Macquarie, yaitu Hyper Dressing. Fungsi dari Hyper Dressing ini guna memberikan tampilan ruang mesin yang lebih fresh dan juga dapat mencegah debu-debu untuk menempel. Untuk kaca mobil juga akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac. Glass coating pada kaca ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga air yang menempel pada kaca akan jauh lebih berkurang dan juga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu, glass coating ini juga sangat bagus untuk pandangan kita saat melihat di kondisi hujan ataupun malam hari, sehingga terlihat jauh lebih bening dan bersih. Lebih mudah juga untuk dibersihkan. Proteksi pada kaca ini dia bisa bertahan 3 hingga 6 bulan. Kemudian untuk bodi mobil juga akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sekaligus memunculkan glossy yang tampak basah pada bagian bodi mobilnya, sehingga kinclongnya makin nambah. Proteksi pada bodi mobil ini dia juga bisa bertahan sekitar 6 bulan. Oke, nah ini sekarang kita tiba saatnya untuk mereview hasil dari Mobilio ini. Dan saya ditemani oleh Mas Samsul. Oh, Samsul. Mas Samsul. Panggilannya Samino ya. Oke, dia yang mengerjakan bagian interior, jadi yang mempertanggungjawabkan dia. Jadi bapaknya yang pemilik mobil ini kalau ada apa-apa di interiornya ini yang mengerjakan. Untuk saya tetap pakai masker. Oke, Mas Samsul, ini gimana lihat hasilnya yang pertama? Yang pertama hasilnya bagi saya sih cukup memuaskan ya. Oke. Karena sebelumnya dalamnya itu sangat istimewa. Oke. Dan akhirnya setelah kita bersihkan secara maksimal, hasilnya juga sangat maksimal. Maksimal ya. Puas nggak Mas sama hasilnya? Yang awalnya kan kotor sekali, terus perjuangannya dikuliti juga. Nah itu gimana Mas? Ya sangat puas lah Mas, karena lihat yang awal terus jadinya sekarang sudah sangat jauh berbeda. Oke. Dari yang awal joknya yang seperti itu, yang biasanya kita membersihkannya nggak perlu buka-buka, tapi yang ini caranya khusus dibuka. Karena parah ya Mas ya? Nah ya karena parah itu. Oke, karena parah kondisinya. Jadi harus dibongkar. Kemudian sekarang kita review bagian luarnya. Jadi untuk bagian luar yang tadinya kusem banget ya, bagian bodi mobil kusem, glossnya nggak kelihatan apalagi ke mesin ini karena dia sudah repaint juga. Jadi glossnya itu nggak muncul. Sekarang glossnya udah keluar, kinclongnya udah maksimal. Kemudian untuk ruang mesin sekalian dibuka sama Mas Samsul. Terutama mesin Mas. Terutama mesin. Gimana Mas mesinnya? Kemarin itu ya? waktu dibuka dilihat. Nah ini hasilnya dan wah. Tara dan seperti inilah hasil perjuangan dari tim Dini Auto Detailing ya, Mas Samsul ini. Halo. Bersama Mas Dian, cuma Mas Diannya masih ngerjakan mobil lain, sibuk. Jadi seperti ini kondisinya. Yang tadinya di sini banyak sekali kotoran, saya nggak berani megang. Sekarang udah bersih. Mas hati-hati Mas, tangannya bersih atau kotor Mas tangannya Mas. Udah bersih ya Mas ya? Oke, udah dibersihkan, jadi sayang kalau dipegang-pegang. Sayang Mas. Nah, dari sisi yang sebelah sini, yang tadinya kotor banget, sampai ke sela-sela CM-nya ini, sampai ke depan-depan sini, kotor sekali.
terutama ini. Ini mobil nggak pernah pakai kayaknya. Sekarang udah kayak baru lagi. Wah, luar biasa. Ngeri. Gimana? Mantap. Ngedeniler. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke bagian interiornya, Mas. Interiornya. Oke. Untuk bodi, velg kemarin yang kotor, kolong-kolongnya juga sudah bersih lagi. Nggak kelihatan karena warnanya hitam ya, bersih. Nah, kelihatan ya. Kolongnya udah kinclong lagi. Bodinya juga udah kameranya. Oke, nah glossnya udah muncul sampai ke belakang-belakang. Nah, ini untuk bagian interiornya. Untuk interior kita mendekat. Sebagian detail-detail seperti ini bersih semua ya, Mas ya? Alhamdulillah bisa dibersihkan, Mas. Oke, jadi masih terselamatkan ya, Mas ya? Selamatkan. Biasanya kan ada yang nggak bisa terselamatkan. Oke. Tapi ini bisa ya, Mas ya? Alhamdulillah masih bisa ini. Oke. Masih terbilang belum parah lah. Hanya Belum di joknya parah. sama atap paling parah. Oke, jok sama atap ya. Iya. Untuk atap ini kemarin dibongkar ya, Mas ya? Iya, kita bongkar, Mas. Nggak kelihatan. Karena ya itu kembali lagi. Oke. Lightingnya kurang ini. Jadi seperti ini kondisinya. Dan ada beberapa bagian yang nggak bisa hilang juga ya, Mas ya, di jok ya? Iya, Seperti yang terus ini ya? Iya. Headrest ini. Headrest ini ya? Headrest sangat sulit, sudah diulangin beberapa kali. Susah ya. Coba bagaimanapun itu udah paling maksimal. Oke, jadi kita bersihkan semaksimal mungkin ya, Iya. Mas. Tergantung kondisi. Jadi kalau di sini datang ke sini ekspektasinya bisa bener-bener kayak baru keluar dari dealer. Mohon maaf, kayaknya nggak Ya, saya sulit nggak lah, Mas. semua Sulit ya, aja. sulit Nggak ya. semuanya Nggak seperti semuanya itu. bisa. Jadi tergantung kondisi. Ini untuk interior bisa dilihat sendiri dari video previewnya, hasilnya udah maksimal, udah mantap sampai ke sela-selanya ya, Mas ya. Iya. Ini sela-selanya juga ekstra ini. Udah putih-putih semua. Wah, Udah dibersihkan, Mas. dibersihkan ya. Kemarin di anti karat juga ya, Mas ya, kolongnya ya. Iya, di anti karat. Oke, jadi makin maksimal. Karena kemarin bawahnya itu banyak sekali yang gimana ya sih? Menuju ke keropos gitu loh. Mas. Oke, Menuju ke karena keropos. mungkin pemilik sebelumnya nggak ngerawat ya, Mas ya. Mungkin juga bisa seperti itu. Atau mungkin jarang dipakai juga bisa sih. Ya, jarang dipakai. Karena beliau pemilik mobil ini itu baru 1 bulan dapat mobil ini ceritanya gitu. Jadi langsung di salon ke sini. Jauh loh, Mas. Dari mana tuh, Mas ini? Kok plat T itu mana, Mas? Saya nggak hafal ya. Jangan disebut. Oh, jangan disebut sorry ya. Diterabos, diterabos. Nanti ditit gitu aja ya. Tit gitu. Jangan disebut. Jadi mobil ini meskipun kita videokan, jadi kita sudah minta izin ke pemiliknya dan sudah kita privacy. Jadi full private mobil ini, pemiliknya siapa, asal usulnya dari mana. Jadi mungkin kita cuma menyebutkan daerahnya aja. Oh iya. Untuk plat kita tutup. Oke. Jadi udah seperti ini hasilnya, udah maksimal. Terima kasih Mas Samsul atas Sama-sama. pengerjaannya yang sangat luar biasa dan Oke. see you next time. Salam kinclong. Muah.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Honda Mobilio ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terus dukung channel kami, dan jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.